Bapak Ibu, saudara-saudaraku, walaupun saya sudah pelayanan selama lebih 40 tahun, jadi 2/3 umur saya itu ada di pelayanan, juga ada di sekolah teologi, saudara. Tetapi setiap kali saya mengingat Injil Matius pasal 7, ada kegentaran, saudara, ada kegentaran. Dan di balik kegentaran itu ada perasaan krisis. Padahal ayat ini sudah berulang-ulang saya baca, bahkan saya khotbahkan. Tapi ada perasaan krisis, saudara. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang masuk ke dalam kerajaan surga itu yang melakukan kehendak Bapa. Tentu ini adalah harga mati. Tentu ini tidak bisa diubah. Tentu ini tidak boleh ditawar, dikurangi atau direduksi. Melakukan kehendak Bapa. Pikiran manusia dan pikiran kedagingan kita mencoba untuk tidak melihat lama-lama, maunya menoleh jauh. Manusia kedagingan kita menolak untuk memperhatikan serius. Karena melakukan kehendak Bapa itu sesuatu yang pasti berat dan abstrak. Macam apa melakukan kehendak Bapa ini, saudara? Kalau melakukan hukum kan jelas, saudara. Jangan membunuh. Kita bisa berkata, buktikan kalau saya membunuh. Tidak ada yang saya bunuh, artinya tidak menghabisi nyawa orang. Jangan mencuri, jelas. Tidak ada barang orang yang saya ambil dengan paksa dan ilegal. Hormati orang tuamu. Tanya mama papa. Orang tua bisa menyaksikan bahwa anak saya ini nurut banget. Saya bersyukur punya anak seperti dia. Nah, kalau orang tua sudah berkata begitu, sah. Sudah punya legal standing. Berzina, buktikan. Saya tidak berzina. Menipu, buktikan. Jelas delik hukumnya, saudara. Jadi tidak heran kalau Paulus berkata, ditinjau dari Taurat. Ya, ditinjau dari Taurat. Aku tidak bercacat. Ditinjau dari Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kalau ditinjau dari hukum Taurat, saudara, dia tidak bercacat. Itu ditulis di Filipi pasal yang ke-3, saudara. Iya, Paulus bisa mengatakan, aku tidak bercacat. Ditinjau dari hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kalau kalimatnya, ya saudaraku, bahwa dia bisa menunjukkan semua kelebihan yang dia miliki. Seperti begini kalimatnya.
tentang kegiatan aku penganiaya jemaat karena membela Yahweh dan menganggap Kristen mengganggu agama Yahudi, mengganggu Allah Yahweh. Maka Paulus mau genosida, menghabisi semua orang Kristen. Dasarnya bukan jahat, dasarnya karena tidak tahu. Beda ya, antara Nikodemus dan Paulus beda ya. Nikodemus itu bisa berkata, kamu berasal dari Allah, begitu kepada Tuhan Yesus. Jika bukan dari Allah, Anda tidak bisa buat ini. Tapi Nikodemus tidak mau ikut Yesus. Dia masih termasuk kelompok orang yang melawan Yesus. Kelompok imam-imam kepala. Beda dengan Paulus. Juga kelompok imam-imam kepala bahkan anggota Sanhedrin. Dia tidak tahu. Maka dengan sengaja dia mencoba untuk menggenosida. Menghabisi orang Kristen. Makanya Tuhan datang kepadanya dan berkata, mengapa engkau aniaya aku? Dan Paulus menyaksikan ini ketika dia sudah bertobat, ya saudara, sudah jadi Kristen ya. Dia berkata, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, aku membela Yahweh. Ya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi bisa dibuktikan ketidakbercacatan Paulus ini, saudara. Ya. Jadi kalau kebenaran, kebaikan, kesucian, kesalehan ditinjau dari hukum, orang bisa memiliki ukuran parameter standar kebenaran. Ya. Tetapi melakukan kehendak Allah itu berbeda, saudara. Kehendak Allah tidak cukup diwakili oleh hukum. Injil Matius pasal 5, 6, 7 ketika Tuhan berkhotbah di bukit dengan tema yang dengan sebutan yang terkenal di Alkitab, khotbah di bukit. Tuhan Yesus meletakkan landasan cara berpikir, memandang hukum dari perspektif umat pilihan. Hukum berkata, ya, kasihi saudaramu, bencilah musuh. Tidak salah. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus mengajarkan kasihi musuhmu. Berbuatlah baik bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau dalam ukuran dunia, ya, menghabisi nyawa itu, maksud saya membunuh itu menghabisi nyawa. Tapi kalau Tuhan Yesus membuat standar, membenci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Ayo, bagaimana mau dibuat standar ukuran parameternya bahwa dia seorang pembunuh? Mana bisa? Anda duduk di situ lihat pemain gitar, kok kamu yang main? Kamu pegang kamera, iya, pegang gitar juga. Besok pegang drum ya. Misalnya Anda lihat pemain gitar. Anda pernah flash dalam hati, saudara, Anda berkata, maaf ini cuman ini ilustrasi ya nak, jangan kau pikir beneran. Saudara dalam hati berkata begini, setan, laknat, mudah-mudahan kamu disambar geledek. Itu membunuh. Tapi siapa yang bisa membuat parameter ukuran bahwa dia telah membunuh? Tidak bisa. Berzina itu melakukan hubungan seks di luar nikah.
atau dengan yang bukan pasangannya. Tetapi Yesus berkata, kau melihat lawan jenis dan mengingini, kau berzina. Cuma. Jadi melakukan kehendak Allah itu tidak sama, saudara, dengan melakukan hukum. Jadi ukuran apakah Anda benar atau tidak, itu Tuhan sendiri. Halo, masih bersama saya? Ukurannya Tuhan sendiri. Apakah Anda melakukan kehendak Allah atau tidak? Ukurannya Tuhan. Makanya saudara, saya mengatakan dari dulu satu kalimat yang saya juga belum pernah baca dimanapun. Kalau ada mungkin ya sama. The Lord is my law. God is my law. Tuhan adalah hukumku. The Lord is my law. Tuhan itu hukumku. Jadi hukumku itu Tuhan. Apa yang dia pandang baik, itu yang harus kulakukan. Dan itu yang baik. Apa yang dia tidak pandang baik, itu salah. Dan aku tidak boleh lakukan. Jadi ini luar biasa saudara. Kalau agama biasanya kan manusia encounter with law. Ketemu berjumpa dengan hukum. Tetapi kekristenan itu manusia berjumpa encounter with God. Wow, luar biasa saudara. Makanya kenapa saya gelisah. Kalau ketemu itu kok rasanya ada perasaan krisis. Ada yang kurang gitu loh. Karena gak yakin. Aku sudah melakukan kehendak Allah belum? Rasanya nggak mau lihat ayat itu. Ini urusannya repot. Amin. Daging kita, manusia lama kita nggak suka. Merepotkan ini. Kalimat lain apa selain merepotkan? Menyita hidupku. Ini bikin gua habis nih. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini, saudara. Jadi makin tua makin mengerti kebenaran. Jadi makin berat pelayanan. Karena kita mulai makin lihat standar yang untuk diri kita sendiri sebagai pendeta. Wangel. Bukan angel, wangel. Berat. Lalu jemaat. Waduh berat nih. Berat. Dan kenyataannya saudara-saudaraku, kalau saya hidup bergaul di tengah-tengah masyarakat, tidak sedikit jemaat bahkan yang sudah sekolah teologi gitu ya saudara. Standarnya masih jauh. Nah Anda tahu mengapa Yohanes Pembaptis datang membaptis? Loh mereka itu sudah orang Yahudi, nggak boleh dibaptis. Yang dibaptis itu orang non-Yahudi yang masuk Yahudi. Namanya baptisan proselit. Jadi orang Yahudi mau masuk Yahudi, orang non-Yahudi mau jadi orang Yahudi, mau beragama Yahudi dibaptis. Jadi kalau saudara membaca Alkitab Naaman itu harus baptis 7 kali. Itu artinya kamu harus jadi umat Israel dulu. Loh, yang dibaptis itu orang kafir yang masuk Yahudi. Nah sekarang orang Yahudi sendiri kok disuruh baptis. Ini kalau pakai bahasa bebasnya begini saudara. Kamu Yahudi tapi kelakuanmu tidak Yahudi. Makanya ketika dia bertemu dengan tokoh-tokoh agama yang mau dibaptis, Yohanes Pembaptis berkata, hei kamu ular beludak. Tuh. Bertobat, hasilkan buah pertobatan. Artinya gue gak peduli, kamu orang ini pemimpin agama. Yang penting buahnya. Lalu orang-orang Yahudi kenapa dibaptis? Supaya bertobat. Loh kok suruh bertobat?
Lakukan hukum sesuai dengan jiwanya. Bukan hanya sesuai dengan suaranya atau hurufnya. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bagi Yesus yang akan mengajarkan kebenaran yang bersifat batiniah. Baik dulu baru masuk kesempurnaan. Baik saja belum, you gak bisa masuk kesempurnaan. Maka baptis dulu. Nah kalau kita tidak mengerti hal ini kan, yang penting percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan Pak. Jadi orang baik lalu kita masuk surga, yang penting tidak jahat. Loh, tidak begitu saudara. Harus tidak jahat, harus baik dulu. Setelah itu baru masuk kesempurnaan. Jadi dari berdosa, baik, lalu sempurna. Must be perfect, harus sempurna. Ini loh batinnya. Jadi masuk wilayah hidup kekristenan yang standar, artinya batiniahnya baik, itu harus baik dulu secara moral umum, saudara. Amin? Masih ikut saya? Oh itu berat Pak. Maka kita berkata, memang sukar masuk surga itu. Melakukan kehendak Allah itu, saudara. Mumet kita. Mumet, kalau orang Jawa bilang judek kita. Gimana ya? The Lord is my law. God is my law. Tuhan itu hukumku. Bukan melihat hukum jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tapi lihat perasaannya. Karenanya orang percaya itu harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan itu bersekutu dengan Tuhan sepanjang waktu. Supaya bisa mengerti apa yang Dia kehendaki, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Orang percaya, saudaraku, tidak boleh lepas, luput dari persekutuan dengan Tuhan. Karenanya Roh Kudus dimeteraikan. Jadi Anda tidak bisa mengatakan, saya tidak tahu kehendak Allah. Kamu bukan tidak tahu, kamu tidak mau tahu. Kalau mau tahu, Tuhan beritahu. Jadi kalau Kristen standar itu, perjumpaan dengan Tuhan setiap hari dalam doa harus, lalu menghayati kehadiran Tuhan, lalu berjalan dengan Tuhan setiap hari. Kalau ada sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki kita lakukan, ada semacam lembaga atau institusi atau mahkamah di dalam batin kita yang sudah memberikan signal. Salah, 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 salah. Tapi kalau kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah, bagus, bagus. Rewardnya damai sejahtera. Rewardnya damai sejahtera. Kalau salah, signalnya jelas, damainya hilang. Sampai tingkat tertentu nanti, itu rasa damai hilang itu sampai tingkat menyakitkan. Sampai tingkat menyakitkan, saudara. Jadi akhirnya saudara pada tahap bukan tidak mau berbuat dosa, tidak bisa karena menyakitkan. Nah, saudara baru bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Karena orang percaya itu bisa mendapatkan privilege, hak istimewa, tinggal di dalam Tuhan. Engkau dalam aku ya Bapa, aku dalam engkau dan mereka dalam kita. Standarnya begitu, saudara. Saya belum sempurna, tapi saya mau finishing well.
Artinya di sisa umur hidup saya berusaha untuk itu. Saya berusaha, terus berusaha. Berat tapi berusaha, saudaraku. Karena Tuhan itu hukum kita harus melekat dengan Tuhan, saudara. Baik dulu ya, berakhlak baik dulu, baru masuk kepada kesempurnaan. Maka hubungan seseorang dengan Tuhan tidak bisa diceritakan lengkap. Karena ada unsur adikodratinya. Maka kita juga tidak bisa menghakimi orang, saudara. Tidak bisa. Siapa yang tahu kedalaman hati seseorang? Biarlah urusan dia dengan majikannya. Jadi kalau dikatakan sempurna seperti Bapa, itu bukan berarti kita mau menyamai Allah. Kita tidak akan pernah menyamai Allah. Sempurna seperti Bapa itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau dikatakan serupa dengan Yesus, itu bukan berarti kita menyamai Yesus. Tetapi ada satu kesamaan kita dengan Yesus. Segala sesuatu yang Yesus lakukan selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Dan sekarang kita, segala sesuatu yang kita lakukan juga sesuai dengan kehendak Bapa. Soalnya beda. Load beban persoalannya beda. Kalau Yesus bebannya 1 ton misalnya, kita 200 kilo. Soalnya 1000. Kalau kita hanya 150. Tapi 150 itu harus lulus. Amin. Makanya sempurnanya seseorang beda dengan yang lain. Karena persoalannya beda. Tapi kesamaannya di dalam persoalan itu, dia harus melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Karena hukumnya melakukan kehendak Allah. Nangkep Bapak Ibu? Ini teori ya. Prakteknya yang sulit. Ini baru teori Pak. Tapi kalau teorinya saja tidak tahu bagaimana mau praktek. Jadi bisa mengerti kenapa kalau ketemu ayat itu, aduh ada perasaan krisis nih. Aku sudah lakukan kehendak Allah belum ya? Biar sudah bertahun-tahun menjadi pendeta. Aduh sudah saya lakukan belum kehendak Allah ya? Itu loh. Makanya rasanya mau gak ngeliat gitu. Anda ngerti maksudnya? Tapi karena kita mau tidak kehilangan kesempatan mengisi hari hidup kita, kita mencoba terus untuk melihat neraca hidup kita setiap hari. Neraca hidup kita. Untung ruginya, apa yang salah yang kita lakukan. Karena kebenaran hidup kita itu dinilai oleh Tuhan. Nah, kenapa sampai begitu? Ini terkait dengan kodrat dosa, saudara. Orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bisa berbuat baik. Walaupun tentu tidak sempurna. Tapi bisa berbuat baik sampai tingkat sangat baik. Nuh itu dipuji. Yusuf di perjanjian lama nyaris tidak pernah kita temukan salahnya. Ya. Ada orang-orang saleh. Makanya 10 hukum Aseret Hedevarim diberikan 10 perintah Allah. Karena manusia bisa melakukan itu, saudara. Walaupun masih berkodrat dosa. Bisa. Agama-agama di dunia ini juga orang baik. Banyak yang baik. Saya kenal dengan seorang pemilik 3 universitas dan beberapa institut yang memberi beasiswa kepada semua orang. Kristen, non-Kristen. Sampai beasiswa untuk dokter. Tapi sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Ini baru tahun ini ditarik.
orangnya baik sekali. Seorang yang non-Kristen. Seorang bukan non-Kristen, juga bukan orang Buddha Hindu. Sempat menawari saya gedung, kalau Bapak mau gedung ini, saya bilangin sama dia. Saya bilang, saya ini untuk sekolah pendeta loh. Enggak apa-apa Pak, saya kepercayaan. Kepercayaannya seorang Tionghoa. Wah, saya kagum juga. Bisa loh sebaik itu. Penerima hadiah Nobel yang itu orang India yang sangat sosial itu kan juga bukan orang Kristen. Bisa. Walaupun punya kodrat dosa, tetap bisa berbuat baik. Nah, yang mau digarap oleh Tuhan dalam hidup kita itu kodrat itu, yang diganti kodrat ilahi. Jadi bukan hanya bisa melakukan hukum, tapi bisa presisi melakukan kehendak Allah. Jadi sekolahnya panjang Pak, Bu. Panjang sekolahnya. Saya ini juga belum lulus saudara. Belum. Wah, saya tinggal sisa berapa waktu. Takut juga saudara, nanti gak diwisuda. Jadi setelah makin mengerti firman, berat banget nih pelayanan ini. Karena standarnya begitu. Kalau sebuah sekolah yang baik begitu saudara, ibarat sebuah sekolah yang baik gitu saudara, indeks prestasinya harus minimal amin gitu. Wah, dosennya stres tuh. Kalau dapat C lalu tetap lulus, wah nggak berat. Ini mesti amin atau A baru lulus, A baru lulus. Berat. Nah sekarang saya kalau ibarat guru, sebenarnya bukan guru sih, asisten guru, gurunya Tuhan. Anda harus A, lah saya sendiri gurunya harus A dulu. Amin. Berat Bu, betul nggak? Berat. Jadi kita nggak pernah merasa sudah hebat. Kalau sudah ketemu dengan melakukan kehendak Bapa. Load saudara dengan load saya beda, soal saudara dengan soal saya beda. Wah, kalau Pak Eras mah udah lewat kali. Belum. Jadi kalau umat perjanjian lama ya, yang penting melakukan hukum gitu saudara. Hatinya masih terikat dengan percintaan dunia itu tidak salah. Karena standarnya memang begitu. Kalau kita harus melekat dengan Tuhan. Saya kalau ngomong sampai nggak keluar. Siapa yang mau ngikut jalan hidup seperti ini gitu. Kitanya sendiri kadang-kadang juga masih, waduh kok. Masih ada ikatan-ikatan yang kita terus coba untuk putuskan. Amin saudara. Itu Kristen tuh begitu. Jadi jangan ribut deh. Lo ngurus diri sendiri aja kita masih keteteran saudara. Cuma karena saya pelayan Tuhan ya saya biar keteteran gimana ya tetap mesti ngomong. Tetap terus ngajar. Sementara saya ngajar saya belajar. Karena belajar yang baik itu mengajar. Kalau saya tidak berubah saya harus berhenti khotbah. Saya harus berubah terus supaya saya bisa khotbah dengan api, dengan semangat, dengan penghayatan. Bukan sekedar transfer knowledge tapi juga transfer spirit. Nah, itu tadi kodratnya. Nangkep gak ya saudara? Kodratnya dirubah. Dan Roh Kudus mampu merubah ini. Karena standarnya bukan hanya melakukan hukum. Tapi sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Itu hebat sekali saudara. Nah, lalu kembali soal kalimat sebelumnya. Kalau aku tidak kenal kamu ya. Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Kamu tidak masuk surga kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, surga di sini, nah ini penting banget. Saudara mesti ingat terus yang ini nih. Jika Yesus bicara soal kerajaan surga, itu bukan sekedar masuk
surga di dalam kehidupan masyarakat kerajaan surga. Tapi kalau Yesus berkata masuk surga dalam konteks perjanjian baru, itu anggota keluarga kerajaan Allah. Royal family, katakan amin. Kalau perjanjian lama kan kenal surga juga. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Nah, surganya umat perjanjian lama itu masih masyarakat, saudara, kalau mereka masuk. Tidak ada yang sempurna, Pak. Iya, tapi darah Yesus pun untuk mereka, saudara. Kalau mereka gagal melakukan hukum, ada darah domba yang disembelih. Itu sarananya. Tapi mereka tidak bisa masuk wilayah rumah Bapa. Jadi kalau Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Akunya ini, Yesus, sampai kepada Bapa, itu hubungan eksklusif. Turis bisa masuk negeri ini, Bali, Jogja, Danau Toba, Jakarta. Jakarta juga bisa ke Kuningan, bisa ke Grogol. Jangan masuk istana. Ditembak di tempat. Yang boleh masuk itu presiden dan keluarga presiden. Amin. Kita itu rumah Bapak. Jadi jangan saudara bayangkan rumah Bapak itu sama dengan di luar rumah Bapak. Kalau waktunya cukup, saya pasti menjelaskan bahwa kita kan memerintah bersama-sama Yesus. Memerintah bersama-sama Yesus. Dimuliakan bersama-sama Yesus. Bagaimana bisa dimuliakan bersama-sama Yesus? Kalau kita berkeadaan mulia seperti Yesus. Tidak semua orang jadi Kristen loh. Tidak. Tidak semua. Jadi kalau saudara bertemu dengan orang-orang yang bertemu dengan orang non-Kristen ya. Saudara jangan paksa-paksa masuk Kristen saudara. Dia masuk Kristen hanya karena beras 5 kilo per bulan beras. Terus gulanya 1 kilo. Percuma. Percuma. Wah saya sudah memenangkan jiwa tuh ke gereja. Tapi mulutnya masih bocor jahat. Percuma. Memenangkan jiwa itu standarnya itu serupa dengan Yesus. Jadi harus terus dibimbing. Dan saudara harus sungguh-sungguh menjadi teladan atau contoh saudara. Nah gereja itu harus punya 2 hal. Dari dulu saya bicara. Tapi sekarang saya makin mengerti. Dulu hanya agak ngomong. Sudah saya lakukan juga tapi tidak semilitan hari ini. 2. 1 kebenaran, 2 teladan. 1 kebenaran, 2 teladan. Gereja harus punya itu. Makanya tidak gampang ya para aktivis ya. Tapi Anda bersyukur kalau jadi aktivis. Anda dipaksa untuk jadi teladan. Nah, kembali yuk kita lihat ya saudaraku sekalian di Matius pasal 7 ya. Ini PR untuk saya dan PR untuk saudara loh ya, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kepadaku, kepada Yesus ya. Percaya Yesus Tuhan, oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga. Dan Yesus sebagai model dari seorang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kita harus serupa seperti Yesus. Ada salah seorang pendeta meninggal dunia, saudara. Lalu ada orang kami yang melayat. Ketemu pendeta-pendeta dong. Ditanya gini, Pak Eras masih percaya Yesus itu Tuhan Juru Selamat?
Dia bingung. Terus jawabnya, kamu apa? Jawabnya apa dia? Jawabnya gini, kamu kayak gak kenal Pak Eras. Kamu udah kenal dia lama, puluhan tahun. Itu jawabnya. Pendeta tuh Pak, pendeta terkenal. SMS saya begini, Pak Eras, saya mau tanya apa Pak Eras masih percaya Yesus Juru Selamat? Saya gak balesin. Saya mumet Pak. Kupikir aku stupid apa sih? Percaya Yesus Tuhan itu harga mati. Sekarang masalahnya bagaimana kita mengenakan hidupnya. Kita kelasnya sudah gak mikirin Yesus Tuhan. Ya udah saya ngomong anak sekolah minggu juga ngerti piye toh. Kalau kamu percaya Yesus Tuhan itu, kamu harus to be like him, mengenakan hidupnya. Melakukan kehendak Bapa. Mumet kita Pak menjawab pertanyaan itu, menghina. Nah kamu melihat potongan yang 60 detik lalu kamu percayakan, kamu menghina. Aduh, saya nggak paham deh. Ini bukan saya lagi curhat, emang ya saya curhat kemana kalau bukan ke saudara juga sih. Capek loh. Terus saya itu iseng-iseng ya, siang-siang minggu kemarin lalu buka itu live channel. Muncul tuh pendeta mantan mahasiswa saya. Dulu suka ikut saya loh. Sekarang ada pendeta begitu loh. Pokoknya mengajarkan Yesus bukan Tuhan. Loh. Itu bukan saya, bukan ya. Tapi kan baru-baru ini berarti saya paling viral. Masuk kamu meragukan aku nak dalam hati saya. Kamu meragukan aku nak. Percaya Yesus Tuhan itu harga mati. Tadi sebelum masuk sini saya terlambat juga karena saya harus melayani orang yang minta penjelasan soal Yesus itu Tuhan. Pak Eras mengaku apa gitu ya. Saya jelaskan dulu saudara, jadi saya agak terlambat tuh. Saya bilang waktu Yesus jadi manusia, dia tidak jadi Tuhan. Maksudnya kan dia Tuhan terus. Tuhan itu gelar, jabatan, Tuhan, Adonai. Yesus berkata bahwa aku datang sebagai hamba. Tapi ada ayat yang mengatakan aku Tuhan atas hari Sabat. 29 seri saya sudah menjelaskan itu. Dia menjadi hamba. Tapi Pak kan dia sudah ada Pak sebelum dunia. Begitu-gitu ya. Kalau nanti hari Sabtu saya jelaskan Pak. Bahwa dia ada ya yang menciptakan itu. Kata menciptakan di Kolose itu bukan menciptakan langit dan bumi Pak. Manusia baru yang diciptakan. Ketisis. Nanti saya jelaskan saudara. Kolose pasal 1 ayat yang ke-5, 16 tuh Pak. Kalau melihat ayat itu ayat itu tok. Lalu kesannya dia pencipta. Tapi kalau dari ayat 4, 5, 6, 7, 8, khusus ayat 18, dia itu kepala dari jemaat yang sulung dari yang dibangkitkan. Permulaan dari yang dibangkitkan, bukan permulaan alam semesta. Nah itu nanti kalau hari Sabtu saya jelaskan. Ngerti nggak maksud saya Bu? Kata ciptaan itu tidak harus mesti ciptaan langit dan bumi. Ciptaan manusia baru. Kadang-kadang orang main cuma seperti itu Pak Benny. Yang Yesus tidak berubah kemarin, sekarang selama-lamanya. Itu gak bicara soal kekuasaannya. Karena kalau lihat ayatnya soal kasih persaudaraan, mengasihi. Baru muncul itu ayat. Maksudnya Yesus standar moralnya tidak berubah. Paham gak? Amin. Tapi dulu juga kita gak ngerti. Tapi sekarang dibukakan semua saudara. Gitu Bapak Ibu. Tapi saya sendiri, saya dilawan seluruh dunia. Saking judek saya diem aja. Seperti itu. Seperti Stefanus yang dilempari batu. Oke, saya teruskan. Yesus itu Tuhan.
Itu harga mati. Sekarang kita bukan lagi mempersoalkan Yesus Tuhan atau bukan. Hidupmu seperti Yesus, tidak. Konyol lah kalau kita tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tapi itu di video ada kalimat itu. Yuk ikutin seluruhnya bahwa kausa, penyebab, sumber keselamatan itu Bapa Yahweh. Yesus tidak akan turun kalau Allah tidak mengutus. Juru selamatnya ya Bapa yang menjadi pelaksananya Yesus. Coba kalau dipotong ini. Viral lagi. Paham maksudnya saudara? Lah ya begitu kok, susah loh. Nah Bapak Ibu tetaplah datang di City Konja 4. Ini suasananya bagus di sini. Saya juga mantap kalau khotbah. Ya saya berasa kalau di sini khotbah saya mantap betul loh. Udah itu aja ya. Sorry.